Di awal tahun 2022 ini, beberapa harga sembako mulai berangsur turun meski jauh dari harga normal. Bahkan harga gas LPG juga ikut naik hingga Rp206 per kilogram. Harga cabai rawit di wilayah Jakarta sudah mulai turun, meski masih tinggi jauh dari harga normal, namun berangsur turun jadi Rp90.000 per kilogram dari Rp100.000. Sementara harga telur yang semula Rp32.000 per kilogram saat ini mulai berangsur turun jadi Rp28.000 per kilogram. Namun sayangnya harga gas LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg naik sejak 25 Desember lalu. Kenaikan harga dari rentang Rp11.000 hingga Rp24.000. Kenaikan gas juga terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Gas LPG non-subsidi hingga menyentuh angka Rp231.000, menyebabkan pedagang kaki lima menjerit. Harga yang tak terkendali di tingkat pengecer ini pun tak mampu diantisipasi oleh pihak agen resmi Pertamina. Menghindari kerugian dan menekan pengeluaran, pedagang dengan terpaksa harus memutar otak. Selain beralih ke LPG subsidi, pedagang terpaksa akan mengurangi porsi makan bagi pembeli. Ya saya yang jelas beralih ke tabung yang 3 kilo karena ya itu mana tahan nggak bisa itu. Semua bahan pokok ini naik semua, dari minyak, dari apa ini sudah naik semua. Kita pun nggak bisa, terpaksa kita alih ke 3 kilo. Meski demikian, minat beli masyarakat terhadap gas non-subsidi 5,5 kg masih tetap tinggi. Mayoritas pembeli adalah pedagang kaki lima hingga pengusaha rumah makan dan restoran cepat saji. Dari Jakarta dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mengawali tahun 2022 ini, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini tak hanya terjadi sekarang, tetapi kerap berulang setiap awal tahun. Solusi yang ditawarkan bersifat tidak ada yang jangka panjang, yaitu operasi pasar. Padahal untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu jalan keluar yang berkesinambungan. Misalnya perbaikan manajemen stok. Jika solusi yang ditawarkan hanya jangka pendek, tahun-tahun berikutnya dipastikan akan terjadi lagi gejolak. Kenaikan harga-harga barang ini banyak dikeluhkan kalangan ibu rumah tangga dan para pelaku usaha kecil. Apalagi momen ini hampir berbarengan dengan mulai dibukanya kegiatan sekolah tatap muka 100% di masa pandemi COVID-19. Selain harus menyiapkan kebutuhan pokok, masyarakat juga disibukkan dengan kebutuhan anak sekolah yang sempat terhenti selama hampir 2 tahun. Ya, awal tahun ini masyarakat mendapat kado tahun baru berupa kenaikan sejumlah produk konsumsi. Selain minyak goreng, telur, dan gula pasir, harga LPG non-subsidi pun mengalami kenaikan. Kini lebih jauh kita akan membahas bersama Mas Hatim Farabi, Wakil Redaktur Pelaksana Koran Sindo. Selamat sore Mas Hatim, apa kabar? Kabar baik, Mbak April. Baik, terima Sore. kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Mas, melihat banyak sekali harga kebutuhan pokok naik ini, apakah Mas Hatim sudah melihat ini terlalu memberatkan masyarakat? Ya, ya sebenarnya ini yang terjadi di tiap tahun ya yang kita lakukan biasanya itu menjelang puasa dan sesudah puasa maupun di saat Natal dan Tahun Baru. Tapi kan kalau melihat kenaikan yang sekarang yang terjadi di awal tahun tentunya pasti akan memberatkan masyarakat karena di saat kondisi yang kita masih belum pulih secara total pandemi yang terjadi di negeri ini. Makanya kenapa Koran Sindo mengangkat perlu solusi yang jitu bagi harga pokok ini, karena kalau kita lihat bahwa penyelesaiannya tidak pernah sampai ke akarnya. Yang kalau kita lihat bahwa lagi-lagi selalu penyelesaiannya paling kalaupun misalkan kenaikan kebutuhan bahan pokok pasti di operasi pasar, tapi tidak di akarnya seperti apa yang harus diselesaikan. Harusnya itu yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk kedepannya, Mbak April. Baik, jadi akarnya ya dari hulunya harus dibenahi begitu agar bisa stabil lagi harga pokok kita. Pemirsa, kita tidak hanya bersama Mas Hatim, kini kita juga bergabung bersama Mas Rino Koconegoro, peneliti Megawati Institute. Selamat sore. Sore, Mbak. Baik, Mas, ini Megawati Institute mengeluarkan statement mengenai kenaikan harga sejumlah bahan sembako ini merupakan persoalan klasik. Maksudnya seperti apa, Mas? Ya, memang kemarin kan Bu Mega menyampaikan hal itu karena kan Bu Mega memiliki pengalaman yang luas ya di bidang politik
pernah jadi anggota DPR, wakil presiden, bahkan juga presiden ya kita tahu. Dan memang salah satu fokus daripada PDI Perjuangan kan berbicara mengenai hajat hidup orang banyak yang tentu saja berkaitan dengan harga bahan pokok sebagai kebutuhan sehari-hari. Gitu kira-kira Mbak. Baik, lalu seharusnya seperti apa pemerintah menghandle ini? Ya, memang misal seperti di minyak goreng ya, kita tahu itu meningkat karena kan seiring dengan harga CPO yang juga meningkat. Nah, memang satu hal yang perlu kita garis bawahi dan dorong kepada pemerintah adalah kita ini kan salah satu produsen terbesar CPO di dunia. Tetapi mirisnya adalah kita tidak menjadi satu negeri yang turut menentukan harga CPO di level dunia. Justru negara-negara tetangga misalnya seperti Malaysia yang kemudian menjadi salah satu acuan dari harga CPO dunia. Dan yang kedua, tentu saja perlu ada satu semangat gotong royong lah antar terutama dari perusahaan besar penghasil CPO, karena kita tahu kan selama 3 tahun terakhir perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi CPO ini sudah untung sangat besar ya Mbak ya. Artinya ketika ada gejolak seperti sekarang ini kita perlu dukungan juga dari mereka agar tidak melulu menempatkan profit sebagai landasan utama. Kan kita juga lihat kebijakan yang sama juga sedang terjadi di batubara sebetulnya. Jadi memang perlu satu kebijakan terobosan yang sifatnya struktural untuk membenahi persoalan kejadian-kejadian mendadak atau shock price seperti sekarang ini, gitu Mbak. Baik, Mas Hatim tadi yang dikatakan Mas Rido, ternyata Indonesia tidak punya andil dalam penentuan harga CPO. Ini kenapa sih Mas Hatim, ada fakta-fakta di lapangan yang ditemukan? Ya tadi benar yang dibilang Mas bahwa emang yang terjadi kan bahwa ini Uni Eropa kan yang menentukan harga CPO ini. Jadi mau nggak mau kita emang harus menjadi hanya sebagai ini aja pemain aja, tapi sebenarnya kita produsen, sebenarnya kita nomor 2 kan setelah Malaysia. Harusnya kita juga harus ikut andil di situ, kontribusi. Kalau nggak salah ada duta besar Indonesia untuk Swiss sempat mengatakan bahwa kan terakhir itu bahwa dalam proses hukum itu kan sempat kita menang di situ. Kita nggak tahu tuh tindak lanjut berikutnya bagaimana kita bisa ikut terjun dalam penentuan harga di Uni Eropa ini. Mungkin satu sisi lagi mungkin Mbak April bahwa selain itu juga harusnya produsen CPO yang ada di Indonesia juga sebenarnya harus ada fokus utama juga bagaimana memproduksi minyak ini. Jadi harus ada korelasi yang langsung. Jadi nggak hanya serta-merta dia hanya memproduksi dan menjual CPO-nya keluar. Dan seharusnya Indonesia sudah dalam tahap harusnya itu ya? dalam tahap itu. Apa yang menjadi kendala Indonesia tidak bisa seperti itu? Ya tadi yang dibilang oleh Mas, harusnya harus ada komponen, seluruh komponennya harus duduk bersama, terutama pemerintah untuk bisa melakukan kebijakan secara bersama-sama bagaimana mendorong itu. Untuk kenaikan harga minyak ini sangat menarik karena kita harus menunggu bagaimana harga CPO ini bisa turun dengan sendirinya mengamati. Cara yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah operasi pasar. Mas Reno, apakah operasi pasar ini cukup efektif untuk bisa membantu beban dari masyarakat? Kalau dari jangka pendek ya tentu saja sangat membantu Mbak ya. Artinya pemerintah kan kemarin sudah memberikan kebijakan, jadi dananya diambil dari BPPDKS ya yang selama ini memungut sebagian dari hasil ekspor produk CPO kita ke luar negeri yang sebelumnya hanya digunakan untuk program biodiesel dan peremajaan kelapa sawit rakyat. Nah sekarang dananya juga digunakan untuk memberikan subsidi minyak goreng agar harganya sesuai dengan harga yang mendekatilah harga yang telah ditetapkan dengan pemerintah. Karena sebetulnya Mbak, pemerintah itu sudah punya instrumen lewat Permendak nomor 7 tahun 2020 yang menetapkan beberapa harga acuan baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen. Dan itu rentang komoditasnya mulai dari gula, beras, minyak goreng, telur, daging ayam, daging sapi, bawang merah sampai juga dengan kedelai. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya pemerintah ini harus juga konsekuen dengan peraturan yang telah dibuatnya. Artinya ketika ada kelompok-kelompok usaha yang kemudian harganya
jauh melewati batas daripada harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah, itu perlu dicek secara real ke lapangan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi di sana. Dan kalau memang ternyata ada mafia, kartel atau permainan harga di situ, ya harus ditindak tegas. Karena kan kita juga punya berbagai macam satgas penindakan ya yang kita bisa manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Mbak. Baik, sependapat Mas Atin? Iya, ya satu lagi emang bahwa untuk menyelesaikan masalah harga sembako ini emang tidak bisa hanya satu kementerian saja. Jadi harus ada koordinasi yang konkret antara kementerian yang lain, terutama Kementerian Pertanian. Ini yang sebenarnya menjadi yang harus menjadi fokus bagi pemerintah, bagaimana antar kementerian itu saling bersinergi dan harus satu suara. Artinya tidak hanya penanganan itu hanya di Menteri Perdagangan. Kayak misalkan stok bahan pokok seperti kayak bawang atau cabai itu kan yang berkompeten yaitu di Kementerian Pertanian. Seberapa besar sih produksi dari produksi petani untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia? Itu yang nanti harus diselaraskan dengan kementerian-kementerian yang lain. Baik. Mas Hatim, kalau kita bicara soal bagaimana kenaikan harga sembako ini yang terus naik begitu ya awal tahun ini, sebenarnya tren yang biasa terjadi tidak sih di awal tahun seperti ini? Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa ini emang selalu terjadi. Biasanya kan kalau ini menurut saya karena faktor ada tadi Nataru. Kan kalau udah bicara harga barang itu karena hukum permintaan dan penawaran. Artinya biasanya di saat hari-hari besar seperti kemarin yaitu Natal dan Tahun Baru pasti kan permintaan akan sangat tinggi. Kan banyak masyarakat melakukan kegiatan. Nah, itu yang harusnya pemerintah harus menyikapi itu di saat ada kegiatan besar itu harusnya kan juga harus mengukur seberapa sih kebutuhan masyarakat itu dari tiap tahun itu yang harus dimulai oleh si kementerian ini, terutama Kementerian Pertanian misalnya untuk bahan pokok seperti cabai, menyiapkan stoknya seperti apa. Cuman yang saya lihat bahwa selama ini bahwa kita kurang tadi saya melihat bahwa akarnya apa? Bahwa kita harusnya membentuk sebuah klaster-klaster. Misalkan klaster untuk cabai di mana, klaster untuk bawang apa, dan apakah kebutuhan ini cukup gitu loh. Dan kalau lebih itu kan lebih bagus. Artinya bahwa kita bisa melakukan ekspor, bukan yang selama ini kita lakukan bahwa kita malah impor. Padahal kan sebenarnya karena masih ada mafia-mafia di dalamnya. Nah, itu dia. Baik, saya ke Mas Reno. Mas Reno bicara soal bagaimana solusi begitu ya untuk bisa menstabilkan harga sembako ini, apa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah selain operasi pasar? Namun jangan dijawab dulu Mas Reno, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.